secara umum aja ya, karena sekarang lagi marak ada tentang berita banyak selebriti yang mempromosikan judi online. Sekarang kita lihat dulu dasar hukumnya ya. Kita sebagai praktisi hukum kita memandang bahwa perjudian di Indonesia ini masih itu secara tegas kan di dalam undang-undang KUHP kan jelas itu dilarang. Kalau tidak salah pasal 303 bahwa perjudian itu memang dilarang. Nah, terkait apa yang ini kita lihat dia mempromosikannya di mana itu. Kalau dia bersifat untuk sekarang kan musimnya ini zamannya era digital, jadi dia mau berbicaranya di media sosial. Nah, itu dilihat konteksnya apa itu, mereka itu kapasitasnya mewakili tentang kepentingan pribadinya atau dia bekerja juga, di situ harus dilihat juga. Nah, terkait kalau dia bekerja, mereka minimal kan mereka harus mengetahui dulu apa nih yang akan dia bicarakan, sesuatu hal yang halal atau tidak itu. Nah, kalau bertentangan dengan ketentuan yang sudah jelas diatur bahwa judi itu dilarang, tentu itu ada risikonya. Nah, apalagi ini menyangkut berbicara di media online. Jadi itu dampaknya sangat besar sekali. Kita berbicara di Jakarta, itu semua sampai ke luar negeri itu bisa sampai di zaman sekarang ini. Sehingga sangat banyak pengaruh itu. Untuk itu ya harus hati-hati. Nah, terkait artis-artis ataupun selebriti yang berkait itu tugasnya dari aparat penegak hukum untuk menyelidiknya. Mereka bisa masuk ke situ. Kita secara umum bahwa menilai bahwa apa yang telah dilakukan itu tentunya ya tidak seharusnya dilakukan para mereka karena dianggap sebagai apa ya, orang publik yang harus memberikan dampak yang positif semestinya begitu. Sangat disayangkan apabila mereka itu mempromosikan hal yang dilarang tadi, karena mereka sebagai public figure semestinya memberikan edukasi hal-hal yang sangat mendidik ya, sifatnya misalnya gini, kita mempromosikan tentang ya banyak hal yang positif, misalnya keindahan alam Indonesia atau mempromosikan bagaimana kita bekerja untuk mendapatkan hal-hal pekerjaan dan hasil yang lebih baik gitu, tanpa harus mempromosikan masalah judi ya. Karena yang jelas judi di Indonesia dilarang, baik itu secara di KUHP udah dilarang 303 kalau tidak salah. Terus di KUHP baru itu kalau salah di pasal 426 dan 427. Dan terkait sekarang zaman digital kan udah mengandung, udah diatur secara tegas di Undang-Undang ITE ya. Itu pasal 27 kalau nggak salah. Sepengetahuan saya, menurut saya di KUHP itu ancaman dendanya ya 25 juta, sedangkan di KUHP baru itu lebih kurang 2 miliar. Sedangkan kalau di Undang-Undang ITE itu kalau kita dengan sengaja, pidana itu kan dengan niat dulu. Niatnya itu kalau memang ada unsurnya masuk dengan sengaja untuk mendistribusikan atau dengan dimudahkan yang mengakses masalah perjudian, itu didenda ancaman hukumannya 6 tahun dan denda 1 miliar. Nah, di sini dilihat dulu nanti, kan di situ ada unsur-unsur pasal. Nanti itu pihak aparat penegak hukum lah yang lebih kompeten untuk. Saya sebagai pendapat praktik hukum hanya menilai secara umum aja. Jadi ketentuan dasar dari ancaman hukumnya mungkin dari situ aja saya bisa menjelaskan. Terkait dengan tindakan yang para selebriti lakukan, mungkin itu kapasitasnya yang lebih berkompeten untuk menjawabnya, karena itu berkenaan dengan tindak pidana dugaan ya. Pihak penyidik lah yang bisa menjelaskan seperti itu. Ya, mendistribusikan itu artinya memudahkan, dapat mengaksesnya tentang masalah judi tadi. Itu di Undang-Undang ITE ya, kalau di pasal 27. Nah, itu dendanya, itu ancaman hukumnya 6 tahun dan denda 1 miliar. Nah, kita sebagai praktisi hukum melihat gini, untuk sangat berhati-hati, apalagi di zaman sekarang modern ini. Semua itu di zaman digital ini kita walaupun dimanapun kita bisa mengakses dengan satu jari aja kita bisa melihat seluruh dunia ini. Jadi apalagi yang sifatnya melanggar ketentuan hukum, sebaiknya itu harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita berucap.